Teman-teman, ini adalah salah satu contoh pemasangan water heater gas. Ini saya pakai merek Paloma, merek yang menurut saya merek terbaik untuk water heater gas. Jadi memang kita memasangnya selama itu di belakang tembok masih ada space. Saya memasangnya lewat bagian luar dari kamar mandi. Jadi fungsinya ini memang tidak bisa, sebelah sana itu tembok tertutup, bukan ruangan lagi. Yang sebelah sini ruang. Jadi nanti semua pipa itu keluarnya masuknya dari luar baru masuk ke dalam. Jadi tidak merusak dari keramik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diusahakan di area kamar mandi itu semua pipa ada di bagian luar. Seperti ini karena memang terpaksa, ini berisiko. Kadang kita mau memasang seperti gini, gantungan atau apa, itu biasanya mengebor. Jadi usahakan di area dalam kamar mandi itu pipanya ada di sebelah luarnya kamar mandi. Seperti ini. Jadi ini belum saya semen semua, masih tes bocor tidaknya. Setelah pasti tidak ada kebocoran baru kita semen. Tapi memang umumnya semua orang memasang pipa di kamar mandi itu di dalam tembok sini, tapi kalau bisa dihindari. Ini asalnya ada keran di sini, sudah tidak dipakai. Kemudian kita fungsikan, nah ini untuk jalurnya masuk air dingin ke mesin atau ke pemanasnya, terus ke tembok luar, kembali ke sini, ke inputnya water heater. Keluaran water heater juga keluar lagi, keluar dari ruangan kamar mandi dan turun masuk lagi ke sini. Jadi ini kita memang tidak pakai keran mixer karena pada water heater gas itu suhu bisa langsung diatur di mesin. Kalaupun mau memasang keran mixer, ini bisa. Jadi di sebelah sini adalah lubangnya untuk air dingin, nanti beli keran mixer. Tapi biasanya keran mixer itu akan membuat kendala, karena tipe water heater gas itu sangat rentan atau sensitif terhadap tekanan. Jadi kalau pas dibuka di tengah, ada pembagian satu ke dingin, satu ke panas, water heaternya bisa tidak hidup. Jadi saran saya cukup pakai satu keran saja keluaran, nanti bisa dikasih sini keran dingin sendiri aja, tidak masalah. Tapi kalau di mixer biasanya kasusnya itu tidak bisa hidup kalau pas di tengah, karena tekanan ke arah mesin, ke arah water heater berkurang, digunakan untuk ke yang dingin seperti ini. Ini ada tambahan pipa juga untuk rencana kloset. Gambarannya seperti ini, kita belum fixkan tempatnya, showernya juga mau dipindah kemana, tapi intinya seperti ini jalur-jalurnya kawan. Seperti ini bagian luarnya, biar dapat gambaran utuh teman-teman. Ini adalah bagian instalasi yang di luar. Ini yang input tadi dari ujung kamar mandi dan ujung keran yang tidak dipakai masuk ke sini lewat luar. Dan ada T. Yang ini ke mesin, ke water heaternya, Kemudian ini percabangan untuk masuk ke rencana untuk keran toilet atau untuk showernya toilet dan pengisian toilet, kloset. Air panasnya cukup seperti ini saja, huruf U. Jadi keluar dari mesin, keluar ke sini, ke bawah, keluar kembali ke keran. Simpel saja teman-teman. Itu saja yang poin yang saya ingin sampaikan, bahwa selama itu bisa di bagian luar dari area kamar mandi, usahakan pemasangan pipa di bagian luar.
Kita coba fungsinya dulu pakai keran bawah dulu. Heater menyala pakai keran shower. Nah, jadi begini teman-teman, inilah salah satu memang kelemahan dari water heater yang high pressure, jadi sangat sensitif terhadap tekanan air. Kalau memakai shower ini lubangnya kan lembut, jadi seperti ditahan dan di sini kurang tekanan. Untuk mengatasinya bisa diputar sedikit ke kanan, jadi menambah tekanan dari mesin. Cuman efeknya juga suhu menjadi meningkat, jadi ini bisa diperkecil untuk apinya. Kita coba lagi. Ya, langsung menyala. Saya coba di 2, tidak akan menyala. Hanya suara pemantik saja, tapi solenoid valve gas LPG tidak membuka. Kita cari settingannya. Di 3 ini langsung menyala, cukup, tidak terlalu panas juga. Ya, water heaternya menyala. Kalau langsung keran, walaupun di 2 atau 1,5 tetap bisa karena pompanya cukup kencang juga ini. Cuman kalau masuk shower karena itu hambatan, langsung menyala. Oke teman-teman, seperti itu prinsip kerja dari water heater ini. Jadi problem itu juga nanti teman-teman bisa tahu kenapa kita menyala atau sebagainya, itu salah satunya adalah dari sini. Jadi ini mengatur tekanan. Semakin ke kanan, air yang mengalir akan semakin kecil, otomatis yang keluar juga semakin panas. Tujuannya ditekan ke kanan ini sebenarnya dicekik. Jadi yang masuk ke mesin itu akhirnya lebih kuat untuk menggerakkan membran untuk membuka solenoid valve. Jadi kalau biasanya kalau yang pakai PDAM pada waktu pagi banyak pemakaian, akhirnya mati, jadi bisa diputar ke arah kanan untuk yang tekanan-tekanan tidak stabil. Tapi kalau yang memakai pompa khusus pendorong sudah bisa disetting di sini. Jadi menurut saya ini juga kelemahan tapi juga kelebihan. Kalau water heater listrik kita tidak bisa setting suhunya dan harus pakai keran mixer. Kalau ini cukup langsung pakai keran biasa, atau kalau lebih praktis teman-teman bisa langsung pasang shower di sini, tidak masalah. Itu memang praktis kalau water heater gas. Untuk instalasi ke unit water heaternya seperti ini teman-teman, sebagai skemanya saja. Jadi untuk bentuk pemasangannya seperti apa, mau rapi seperti apa, itu selera teman-teman. Ini juga nanti mau kita rubah agak ke sana, jadi nanti panjang fleksibel ini pas, tidak bengkok-bengkok seperti ini. Sebenarnya saya tidak perlu memakai ini karena ini biasanya mereka teman-teman seperti ini fleksibel untuk air panas. Kalau yang heater listrik yang suhunya tinggi tidak masalah pakai ini, jadi memang harus kalau bisa. Tapi kalau water heater gas saya biasanya cukup pakai ini. Ini saja speknya ada tertulis di 80 derajat Onda, jadi sebenarnya udah cukup pakai ini. Jadi enak, ini lemas. Tapi untuk safety memang takutnya di setting sangat panas, bisa pakai ini. Dan yang paling penting adalah ini, untuk inputnya atau masuknya air dingin ke water heater usahakan ada stop kran. Ini yang lebih praktis pakai stop kran T begini biasanya untuk kloset. Karena apa? Ini untuk memudahkan perbaikan. Jadi kita tidak perlu mematikan keran induk atau stop keran induk ketika melakukan perbaikan.
Yang kedua juga untuk mencoba lebih mudah, jadi buka tutup yang bagian outnya selalu terbuka, jadi untuk mengetesnya lebih mudah. Yang paling penting adalah setelah selesai pemasangan jangan langsung dipasang. Nah, ini ada saringan di bawah, saringan di bagian masuk, jadi pastinya ada kotoran-kotoran pipa, bekas gergajian atau apapun itu bisa dibuang dulu, jadi tidak langsung dimasukkan ke mesin seperti ini. Jadi setelah pemasangan yang jelas banyak kotoran dari bekas gergaji atau apa yang menyumbat mesin, tinggal dibuang seperti ini. Jadi keran ini fungsinya banyak, diusahakan ada stopperan ini. Untuk air panasnya saya memakai pipa Reveng yang hanya model di press itu saja. Banyak pilihan sekarang untuk pipa-pipa air panas. Itu saja teman-teman, ya jangan lupa lubang-lubangnya seperti ini. Jadi jangan pakai patokan mengajarin orang itu yang kiri kanan, yang belum tentu. Kalau ragu lebih baik dibuka, jadi kelihatan. Kalau yang masuk itu pasti lewat di luarnya terus ke atas melilit-lilit baru keluar. Karena kemarin ada yang masang sampai airnya masuk aja masuk ke gas, karena memang dari toko ini belum terpasang. Ini dipasang menyusul, ada di dusnya. Jadi jangan pakai patokan itu kalau memang ragu, kiri kanan tengah belum tentu. Namanya pabrik itu suka-suka juga kalau mau bikin. Tapi biasanya normalnya seperti ini. Ini air masuk dingin, air keluar, air panas yang keluar, dan ini adalah gas. Ini adalah contoh pemasangan semua outlet pekerjaan saya. Dari outlet dari keran atau apa itu saya seperti ini. Jadi ada besi baru dengan shock drat luar. Untuk pipanya tetap pipa PVC. Jadi ini untuk mencegah, ini kan nanti di dalam tembok itu biasanya kalau pakai yang genidrat itu kalau kerannya terlalu besar atau siltip terlalu banyak bisa pecah. Atau mungkin kalau pakai yang shock drat seperti ini, walaupun ini ada tipe yang kuningan di dalamnya, tetap itu bias kemungkinan pecah masih sering saya jumpai. Itu lebih susah kalau pecahnya pasti ada di dalam tembok. Jadi sering ini kalau saya ke toko bangunan ditanyain, karena jarang yang jual akhirnya, kenapa mas pakai besi? Itu kan sekarang udah pakai PVC semua. Ini untuk outlet pak, jadi untuk outlet keran atau semua outlet air itu seperti ini konstruksi saya. Kalau yang lurus pakai shock besi juga ini. Kalau lama-lama kerannya biasanya susah dilepas, jadi kalau dilepas putus. Kalau pakai yang besi ini, itu bisa mengakalinya dengan waktu pemasangan dikasih minyak, misalkan minyak goreng atau apa. Tapi walaupun itu putus masih bisa kita keluarkan di gergaji kalau ada putusan keran yang putus. Lebih susah ini kalau pecah di dalam tembok atau di dalam keramik. Kita harus buka keramik, membongkar keramik, memecah keramik hanya untuk mengganti genidrat atau substrat dalam yang pecah ini. Jadi memang ini selalu kita pasang pakai model ini, lebih aman. Seperti ini teman-teman, ini belum saya paku, nanti press. Ini kalau saya tarik ke sini seperti ini besi semua. Kita geser nanti ke sana dipaskan. Jika outlet ini rata-rata saya juga pakai besi semua, jadi lebih aman. Untuk pemasangan jalur gas LPG nya sudah kita rapikan memakai pipa. Jadi masuk ke dalam, ini tadi sudah kita potong. Sebelumnya selang langsung, ini sudah pakai pipa. Jadi supaya lebih rapi dan lebih aman. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, biasanya memang itu karena informasi-informasi yang beredar di luaran. Apakah tidak berbahaya water heater gas ditaruh di dalam kamar mandi? Apakah ada risiko bahaya keracunan? Insya Allah selama ini saya tidak pernah menghadapi seperti itu, karena
pastinya di dalam kamar mandi itu ada ventilasi, kecuali memang tertutup betul itu dan saya rasa jarang, apalagi di pintu biasanya pasti pakai kisi-kisi bagian bawah. Ini mau diganti sama yang punya rumah pakai yang ada kisi-kisinya, jadi insya Allah tidak masalah untuk pemasangan di dalam kamar mandi, dan itu memang untuk memudahkan pengaturan suhunya. Ventilasi sangat besar, apalagi bila ada tambahan exhaust fan semakin bagus. Tapi bila memang teman-teman ragu, tidak masalah, bisa dipasang di bagian luar dari kamar mandi. Jadi itu pendapat pribadi saja dari saya.